Tapi ini tidak akan memengaruhi keunggulannya sendiri. Ada jalan panjang untuk melawan Master Roh Jahat. Penampilan Wulin bukanlah stimulus kecil baginya, tetapi selama dia masih hidup, petarung itu pasti akan terus meningkat. Huang Yi, Huang Er, dan Huang Si semuanya datang dan berterima kasih kepada Tang Wulin. Situasi di pabrik tidak jelas, dan semua orang tidak punya pikiran untuk istirahat dan hanya bisa menunggu di sini dalam diam. Tidak sampai fajar, kedua petarung tingkat hitam itu kembali dan membawa berita. Tuan Roh Jahat di pabrik telah pergi, dan penilaian Tang Wulin benar. Master Roh Jahat di sana benar-benar menggunakan roh kebencian di pabrik. Pada saat yang sama, ada altar jauh di bawah tanah di bawah pabrik. Dari penggunaan altar, tidak hanya roh-roh kebencian di pabrik yang dikorbankan, tetapi bahkan jiwa orang-orang yang tewas dalam serangan teroris ini dipimpin oleh para guru roh jahat itu melalui altar untuk dikorbankan. Berita ini membuat semua orang merasa berat, dan di saat yang sama, kedua petarung peringkat hitam juga mengumumkan misi mereka telah selesai. Mengingat kinerja luar biasa Tang Wulin selama menyelesaikan tugas, Tang Wulin memenangkan setengah dari semua penghargaan untuk tugas ini, dan 4 orang sisanya dibagi. Tidak ada cara untuk menjadi rendah hati, petarung tingkat atas telah memutuskan, dan tingkat yang lebih rendah hanya bisa menurut. Selain itu, keempat anggota Zi juga yakin. Awalnya, misi ini adalah menggandakan beberapa poin, ditambah setengah peluang, Tang Wulin pasti dihargai. Namun, tindakan ini juga membayangi hatinya, karena dia jelas melihat maraknya Roh Kudus. Dengan kekuatan federasi, mereka tidak berdaya melawan kultus Roh Kudus, serangan itu sudah berlangsung lama. Sebenarnya, saya belum menemukan kekuatan utama Roh Kudus untuk mengajarkan tindakan ini. Kali ini saya akhirnya mendapat beberapa petunjuk, tetapi Master Jiwa Jahat masih menarik diri dengan tenang. Jika tidak ada yang membantu mereka, tidak ada yang percaya. Saluran internal Roh Kudus benar-benar menakutkan. Zi mengemudikan kendaraan tempur Tangmen kembali ke kota Shrek, menyerahkan tugas dan menerima poin, tim sementara ini juga dibubarkan. Tang Wulin tidak menerima tugas itu lagi, tetapi langsung kembali ke akademi. Kembali dan ambil barangmu sendiri dulu. Kemudian dia berencana untuk pergi ke kota Tiandou dan pergi ke Paman. Saat menyelesaikan tugas kali ini, dia telah mengetahui bahwa asosiasi pandai besi tidak terpengaruh oleh Big Bang, dan itu adalah berkah dalam kemalangan. Semuanya sama untuk Akademi Shrek, Tang Wulin kembali ke halaman dalam dan pertama kali datang ke Pulau Seagot untuk melapor. Sebelum dia mendarat di Pulau Dewa Laut, dia terkejut melihat seseorang berdiri di tepi Pulau Dewa Laut. Dia berpakaian putih, berdiri dengan tangan terangkat, wajahnya yang tampan dengan sentuhan dingin melihat Tang Wulin mendekat, dia tidak menunjukkan keterkejutan, tetapi melambai padanya. Tang Wulin meletakkan jari-jarinya di atas air sedikit, dan mengendalikan tubuhnya untuk jatuh dengan kuat di pantai, dan kemudian dia membungkuk dengan hormat dan memberi hormat, Lao Yun. Ya, yang menunggu di pantai bukanlah orang lain, itu si penguasa paviliun Dewa Laut kontemporer di Lake College, King Tian Douluo Yunming. Yunming sedikit mengangguk padanya, ikutlah denganku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju bagian dalam Pulau Dewa Laut. Tang Wulin buru-buru mengikuti. Di permukaan, Yunming tampaknya tidak berjalan secepat itu, tetapi Tang Wulin harus berlari dengan seluruh kekuatannya untuk mengikutinya. Pulau Dewa Laut tidak terlalu besar, setelah beberapa saat, Tang Wulin mengikutinya ke Paviliun Dewa Laut. Memasuki Paviliun Dewa Laut, Yunming tidak berhenti di aula, tetapi berjalan menaiki tangga. Tang Wulin mengikuti di belakangnya, memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Dia pasti tidak akrab dengan Paviliun Poseidon, tetapi dia sangat ingin tahu tentang itu. Area ini sepertinya tidak terlalu besar. Rumah kayu yang dibangun di atas pohon emas adalah salah satu tempat paling berwibawa di seluruh benua Douluo. Yunming membawa Tang Wulin ke lantai 3 Paviliun Dewa Laut dan berjalan ke sebuah ruangan kosong. Tidak ada perabotan di dalam kamar, hanya ada 2 kasur di lantai. Yunming duduk di atas kasur di dekat bagian dalam, menunjuk ke kasur di seberangnya, duduk. Tang Wulin duduk, terkejut pada saat yang sama, tapi juga penasaran. Mungkinkah Tuan Yun telah menungguku di pantai sebelumnya? Dia tidak terkejut bahwa Yunming tahu bahwa dia telah kembali dengan basis kultivasi Yun tua. Saya khawatir dia bisa tahu itu selama dia melangkah ke kota Shrek. Apakah ada berita tentang Naer? Tanya Yunming dengan suara yang dalam. Hati Tang Wulin bergetar sedikit, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Apakah itu Naer atau Guyu? Tidak ada berita sama sekali. Yunming tiba-tiba berkata, apakah kamu telah membentuk pusaran kekuatan roh? Tang Wulin menatapnya dengan heran, lalu mengangguk. Meskipun dia masih tidak bisa memahami level Yunming sama sekali, dia bisa melihat sekilas bahwa dia telah membentuk pusaran kekuatan roh. Penglihatan seperti apa itu?
seolah-olah tubuhnya bisa dilihat melalui matanya. Yun Ming sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia berkata lagi, apakah ada masalah? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, seperti yang dikatakan guru, pusaran kekuatan roh itu normal, tetapi saya tidak tahu mengapa itu muncul pada level ini. Pusaran kekuatan roh. Tampaknya itu seharusnya muncul sebelum cincin ketujuh. Yun Ming berkata, pusaran kekuatan roh sebenarnya tidak ada hubungannya dengan level, itu hanya terkait dengan kedalaman kekuatan roh. Ketika kekuatan jiwa dikompresi sampai batas tertentu, karena semakin dekat dan dekat dengan keadaan padat, dan kekuatan jiwa murni padat tidak benar-benar ada, oleh karena itu, kekuatan jiwa yang mendekati keadaan padat harus ada dalam situasi khusus, yaitu rotasi. Sederhananya, jika Anda memiliki secangkir coklat yang sangat kental, ketika Anda membiarkannya di sana secara alami, itu akan cepat mengembun menjadi gumpalan, atau secangkir air garam kental, Anda biarkan saja, dan kristal akan segera mengendap di bawah. Namun, jika Anda terus mengaduknya dan menjaganya agar tetap berputar, mereka bisa tetap dalam keadaan cair. Cairan semacam itu memiliki konsentrasi tinggi dan juga sangat seragam. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan jiwa. Setelah kekuatan jiwa Anda mencapai tingkat tertentu, Anda secara alami akan menyesuaikan kekuatan jiwa Anda dan membimbing mereka untuk membentuk pusaran air. Ini adalah proses alami dari budidaya kekuatan jiwa. Mengetahui bahwa pembentukan inti jiwa akan menghasilkan perubahan kualitatif. Jiwa. Kekuatan pusaran itu sendiri memiliki daya tarik yang sangat kuat, menarik kekuatan jiwa di tubuh Anda, dan pada saat yang sama memiliki daya tarik yang kuat di dunia luar, sehingga kultivasi Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan basis kultivasi 5 cincin Anda dapat membentuk pusaran kekuatan jiwa. Sangat jarang. Saat itu, saya dibentuk ketika saya berada di level 59. Setelah itu, kecepatan kultivasi saya dari level 60 hingga 70 hampir sama dengan level 50 hingga 60. Setelah mendengar kata-kata Yun Ming, Tang Wulin tiba-tiba memiliki pemahaman baru tentang pusaran kekuatan roh, dan dia terkejut menemukan bahwa Master Yun Pavilion Seagot sebenarnya sedang menunjuk dirinya sendiri. Dia adalah pusaran kekuatan roh yang terbentuk pada level 59? Bukankah itu berarti saya harus melampaui dia dalam hal ini? Meskipun terkejut di dalam hatinya, Tang Wulin masih mengingat semua yang dikatakan Yun Ming. Ini adalah bimbingan orang pertama hari ini. Kebanyakan Master Roh tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu seumur hidup mereka. Yun Ming melihat bahwa dia mendengarnya, dan melanjutkan, selanjutnya, Anda hanya perlu berlatih langkah demi langkah. Dengan pusaran kekuatan roh sebagai fondasinya, tingkat kultivasi Anda akan meningkat dengan cepat. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang ke Pavilion Dewa Laut untuk menemukan saya. Ya. Xie Yun tua. Kata Tari Lintang hormat. Yun Ming menatapnya dengan tatapan yang rumit. Saya orang yang sangat emosional, jadi, karena Naer, saya tidak menyukaimu. Tang Wulin tercengang, tetapi dia hanya bisa menjawab dengan senyum masam. Bagi Naer, bukankah hatinya penuh rasa bersalah? Yun Ming melanjutkan, namun, demi akademi, saya tidak boleh melakukan ini. Kali ini, pelatihan militer Anda di Pulau Iblis sangat efektif. Saya telah menerima berita dari sana. Nilai Anda bahkan melebihi sebagian besar senior. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa, apakah ini puji saya? Yun Ming berhenti, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tapi bagaimanapun dia tidak mengambil keputusan, melambaikan tangannya, dan berkata, pergilah. Ya. Tang Wulin buru-buru berdiri, setelah memberi hormat lagi pada Yun Ming, berbalik dan pergi. Melihat punggungnya pergi, Yun Ming menghela nafas ringan dan mengusap alisnya. Pintu kecil di sisi ruangan terbuka, dan Roh Kudus Douluo Yali berjalan keluar. Dia datang ke punggung Yun Ming dan dengan lembut meremas bahunya untuknya. Tidak bisakah kamu masih mengambil keputusan? Anak ini benar-benar bagus, tidak peduli karakter atau kemampuannya, dia layak untuk bertanggung jawab. Yun Ming menggelengkan kepalanya, aku masih tidak menyukainya. Mari kita lihat. Yali mendesah pelan, jangan mendorongnya terlalu jauh. Bab 857 Guru atas permintaan. Wajah Yun Ming menunjukkan senyum tipis. Saya tidak khawatir tentang ini, dia bukan hanya 7 monster Shrek di akademi, tetapi juga seorang pejuang sekte Tang. Saya melanggar aturan yang ditetapkan oleh akademi kali ini, jadi saya menambahkan beberapa tes kepadanya. Pemberitahuan pertemuan tersebut direncanakan untuk menambahkan Tang Wulin untuk mempersiapkan Seagot. Old Gesu. Namun, beritanya harus dari luar, termasuk ke Tang Wulin sendiri. Ya.
Yun Ming berdiri dan meraih tangan istrinya. Sebenarnya, aku juga menantikan untuk melihat keajaiban apa yang bisa dia ciptakan di masa depan. Para ahli pavilion Poseidon dinasti masa lalu harus melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya mengambil tanggung jawab yang berat. Yali sedikit tersenyum, aku sangat menyukai anak ini, dan aku yakin dia bisa. Menurut aturan akademi, jika dia bisa menyelesaikan semua ujian di Pulau Iblis, dia bisa menjadi pengadilan Neptunus dianggap kuno. Jika ujian itu dapat diselesaikan dengan cara memecahkan rekor, maka Poseidon Gezu adalah penerus generasi berikutnya dari prestasinya, tetapi untuk dilihat semua orang. Yun Ming tersenyum, saya memiliki rasa proporsional. Dari pengadilan Neptunus, Tang Wulin masih sedikit tidak bisa dijelaskan. Master Pavilion Seagot Yun Lao secara pribadi datang ke pantai untuk menjemputnya, hanya untuk menginstruksikannya tentang metode budidaya pusaran kekuatan roh. Dia bisa merasakan bahwa Yun Ming sedikit ragu-ragu untuk berbicara, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dia katakan. Namun, Tuan Yun tampaknya menerima dirinya sendiri sampai batas tertentu, yang merupakan hal yang baik. Tang Wulin pertama kali kembali ke kediamannya, membawa semua barang yang dia simpan bersamanya, dan kemudian tiba di rumah kayu tempat tinggal naga merah Douluo. Guru. Zuo Si berjemur di bawah sinar matahari di halaman. Ketika dia mencapai tingkat kultivasi, dia tidak perlu berkultivasi sepanjang waktu. Terlebih lagi adalah memahami dunia, dan dibutuhkan pencerahan instan untuk membuat terobosan. Zuo Si tidak terkejut dengan kedatangannya, dan tersenyum sedikit, dan berkata, Tuan Pavilion sedang mencarimu. Tang Wulin berkata dengan rasa ingin tahu, kamu tahu? Zuo Si tersenyum dan berkata, itu normal baginya untuk menemukanmu. Ayo, duduklah bersama guru. Sambil berbicara, dia menunjuk ke posisi di sampingnya. Tang Wulin berjalan ke arah Zuo Si dan duduk. Zuo Si berkata, ceritakan tentang pengalamanmu selama perjalanan ini. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya. Tentu saja tidak ada yang bisa disembunyikan dari gurunya Tang Wulin. Saat ini ia menjelaskan secara detail pengalaman dirinya dan rekan-rekannya selama perjalanan ini. Dari insiden yang disebut kereta berkecepatan tinggi panduan jiwa, menghadapi guru roh jahat yang kuat, hingga kedatangan selanjutnya di kota Beihai dan semua yang terjadi di Pulau Iblis, saya menjelaskannya secara mendetail. Itu hanya tidak menyebutkan bahwa aksi petarung sekte Tang yang akhirnya saya ikuti kembali. Zuo Si menutup matanya dan mendengarkannya, sampai akhirnya dia selesai berbicara, dia membuka matanya lagi. Dia menghela napas pelan dan berkata dengan suara tanpa suara, kedamaian di daratan tampaknya telah berakhir. Generasi kita sudah tua, dan tugas mengubah dan melindungi daratan di masa depan adalah urusan anak muda Anda. Tang Wulin menatapnya dengan heran, Tuan, apakah ini benar-benar seserius itu? Zuo Si berkata dengan sungguh-sungguh, ini hanya akan menjadi lebih serius dari yang Anda pikirkan. Ada beberapa masalah di puncak federasi, dan beberapa orang sudah mulai secara terang-terangan meluncurkan perjuangan internal di dalam federasi. Di permukaan, federasi masih situasinya tenang, tetapi pada kenyataannya, perjuangan internal telah sangat sengit. Dan kali ini di kota Skydou adalah perwujudan eksternal dari perjuangan internal. Sebagai anggota federal, Mowu sendiri juga merupakan penerus penting yang dibina oleh sebuah faksi. Tetapi kali ini serangan mendadak kultus Roh Kudus telah menyebabkan semakin intensifnya konflik internal dalam federasi. Meskipun sulit untuk mengatakan politikus mana yang terkait dengan pemujaan Roh Kudus, tidak ada keraguan bahwa sekte Roh Kudus dapat bersembunyi dengan baik sehingga federasi benar-benar mengambilnya. Sekte Evil Soul Master tidak ada hubungannya. Mustahil tidak ada payung pelindung di atasnya. Masa sulit sepertinya akan segera muncul. Bukan hanya federasi yang bermasalah. Kudengar ada juga masalah di Menara Roh. Bahkan Kekaisaran Bintang Luo. Organisasi Tengkorak Hijau tampaknya telah menerima beberapa dukungan, dan perang resmi dengan Kerajaan Bintang Luo terus meningkat. Tampaknya seluruh bintang Douluo menjadi tidak seimbang. Otak Tang Wulin terus berputar, berpikir. Namun, dia menemukan bahwa dia masih bingung. Bagaimanapun, dia selalu menjadi murid Akademi Shrek. Dia tidak tahu banyak tentang situasi di daratan, dan dia hanya berlatih keras. Shireshi berkata, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak sekarang. Untuk benar-benar terlibat dalam hal ini, kamu harus menunggu sampai kamu lulus dari halaman dalam. Tapi ingat, sebagai pemimpin dari 7 monster Shrek dari generasi Akademi Shrek, Anda memiliki tanggung jawab yang sangat diperlukan. Akademi Shrek selalu netral, tetapi ini untuk masa damai di daratan. Begitu ada keberadaan yang dapat menumbangkan daratan dan menimbulkan ancaman fatal bagi orang biasa, Akademi juga akan bertindak tegas. Anda mengerti saya apa maksudmu? Tang Wulin mengangguk sedikit.
Tidak diragukan lagi bahwa warisan Akademi Shrek yang berusia puluhan ribu tahun memiliki posisi yang mengakar di benua Douluo. Lulusan akademi yang sangat baik hampir tersedia di semua kekuatan besar. Mendaki tinggi, kekuatan yang bisa memanggil benar-benar menakutkan. Zuo Shi mengangkat tangannya untuk memegang bahu Tang Wulin. Di masa depan, tekananmu akan semakin besar, dan kamu akan benar-benar memahami manfaat dari perjalanan ke Pulau Iblis ini di masa depan. Saya harap kamu dapat mencapai tekanan yang lebih besar dan semakin besar motivasinya. Ayo, lakukan latihan terakhirmu beberapa masalah, termasuk pertanyaan 9 gaya naga emas. Tang Wulin tinggal di gubuk yang kacau sampai malam hari. Setelah bimbingan Xiao Shi, dia menyelesaikan semua masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Dia tinggal di Pulau Poseidon malam itu. Dia tinggal di rumah kayu yang ditinggalkan Guyu, duduk di samping tempat tidur, memandang sinar bulan yang terang di luar jendela, dan wajah cantik ini muncul di benaknya, dan dia sepertinya bisa merasakan seleranya lagi. Sisik naga perak di dadanya memantulkan cahaya lembut di bawah sinar bulan, dan malam ini tidak ada tidur. Keesokan paginya, Tang Wulin meninggalkan perguruan tinggi. Dia telah memberitahu Zuo Shi kemarin bahwa dia akan pergi ke kota Tiandou selama sebulan dan terus belajar menempa dengan pengrajin ahli Zhenhua. Level tempanya sekarang telah mencapai kemacetan yang sangat penting, dan begitu dia dapat menyelesaikan penempaan jiwa, dia akan memasuki dunia lain dalam menempa, sebagai penempa tingkat 6 termuda di dunia tempa. Begitu dia menerobos, maka dia akan ditempa. Dia memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Setelah meninggalkan akademi, Tang Wulin tidak pergi ke stasiun kereta kecepatan tinggi Seoul Dao untuk naik kereta Seoul Dao. Dia benar-benar takut dengan kereta bimbingan jiwa sekarang, terutama bagian dari kota Shrek ke kota surga Dou. Dia tidak tahu berapa banyak insiden yang terjadi di kereta ini. Demi dirinya sendiri dan demi keselamatan penumpang lain, dia memutuskan bahwa akan lebih baik untuk tidak menggunakan kereta bimbingan jiwa. Ketika dia datang ke Tangmen, Dou Huntang, Tang Wulin menggunakan poinnya untuk langsung menebus kendaraan tempur Tangmen. Setelah mengendarai kendaraan tempur hari itu, dia juga sangat menyukai benda ini, apalagi kecepatannya, tetapi juga sangat stabil. Yang disayangkan hanya tidak ada keistimewaan, namun meski begitu, berbagai fasilitas pada mobil tersebut jauh lebih banyak daripada mobil biasa. Sedangkan untuk mecanya, dia sudah mengambilnya kembali dan akan di-upgrade nanti. Tapi bagaimanapun, mecha dan mobil tidak sama, pemerintah federal mengontrol mecha dengan sangat ketat, apalagi sekarang ini adalah periode yang luar biasa. Tang Wulin memiliki cukup banyak poin tempur, dan masih banyak kelebihan untuk ditukar dengan kendaraan tempur Tangmen. Kendaraan tempur juga dimasukkan ke dalam ring penyimpanannya olehnya. Dirilis setelah keluar. Berbeda dengan kendaraan tempur Tangmen yang ia kendarai pada hari itu, kali ini ia menukar kendaraan tempur Tangmen dengan 3 baris tempat duduk dan mampu menunggangi hingga 8 orang. Kecepatannya sendiri tidak secepat hari itu, namun performa off-roadnya jauh lebih baik. Ada 7 Shrek 7 Monsters, dan 1 kursi lagi secara alami disediakan untuknya. Bab 858 Kerusuhan. Saat mengemudi di jalan, sistem kamuflase kendaraan tempur Tangmen dihidupkan, dan lapisan biru tua terbentuk di permukaan kendaraan. Permukaan pernis berwarna tampak seperti hitam dalam cahaya gelap, dan hanya di bawah matahari yang akan menampilkan kilau safir yang dalam. Warna biru ini disebut oleh Tangmen sebagai biru silimanite, yang diekstrak dari suatu mineral. Ini tahan korosi dan dapat meningkatkan kekerasan logam. Beberapa mecha juga akan memilih bahan ini sebagai pelapis eksterior. Di bawah dorongan Tang Wulin, kendaraan tempur Tangmen berlari ke jalan tol dan menuju kota Tiandou lagi. Perasaan mengemudi dan mengendarai sendiri berbeda. Tang Wulin menemukan bahwa kendaraan tempur Tangmen ini sangat stabil saat dikendarai, dan penanganannya sangat baik, dan mudah untuk mencapai keadaan terintegrasi manusia mobil. Meski kecepatannya cepat, itu sangat pasti. Hanya butuh waktu kurang dari 2 jam, dari kejauhan, pelang kota Tiandou sudah terlihat. Saya tidak tahu apakah Balai Pertarungan Jiwa telah menangkap Tuan Roh Jahat dari Roh Kudus. Pengalaman pabrik terbengkalai membuat hati Tang Wulin berat. Semakin dalam pemahaman Gereja Roh Kudus, semakin Anda dapat merasakan kerugian mereka bagi masyarakat, bagi federasi. Orang-orang itu benar-benar harus menyingkirkan mereka lebih awal. Setelah turun dari jalan tol, Tang Wulin berbelok ke jalan utama dengan akrab dan melaju menuju kota Tiandou. Mirip dengan situasi sehari sebelum kemarin, masih banyak korban di kedua sisi jalan tersebut, namun terlihat sudah menerima pemukiman kembali secara resmi dan jumlahnya sudah berkurang. Saya khawatir pekerjaan rekonstruksi akan memakan waktu lama, karena kerusakannya sangat serius, dan sifat kejadian kali ini sangat buruk. Agaknya, seluruh federasi juga harus menyalakan kebencian yang sama terhadap Roh Kudus.
Sambil berpikir, Tang Wulin mengemudi ke daerah perkotaan, dan perintah di daerah perkotaan baik-baik saja, kecuali bahwa jumlah mobil polisi yang berpatroli jelas jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jika mobil polisi benar-benar berguna, tidak akan diserang. Tang Wulin menghela nafas dalam hati, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, setidaknya itu bisa membuat orang merasa lebih nyaman. Asosiasi Bengkel Kota Tiandou adalah markas besar Asosiasi Bengkel. Tang Wulin mengemudikan mobil di dekatnya, berbelok ke gang kecil dan berhenti, turun, menyimpan mobil dengan cincin penyimpanan, dan kemudian bergerak menuju penempaan. Asosiasi Guru berjalan. Begitu dia sampai di pintu, dia berhenti, bukan karena dia tidak ingin masuk, tetapi karena gerbang Asosiasi Pandai Besi diblokir saat ini. Serahkan pembunuhnya, serahkan pembunuhnya. Di pintu, setidaknya 1.000 orang diblokir di sana, berteriak dengan panik. Beberapa orang emosional juga memegang batu dan melemparkannya ke Asosiasi Pandai Besi. Di depan asosiasi, garis kuning ditarik, dan ada petugas polisi di dalam untuk menjaga ketertiban, tetapi jelas mereka tidak bisa lagi menghentikan orang-orang yang emosional. Tang Wulin terkejut menemukan orang luar dan bertanya tentang hal itu sebelum dia tahu bahwa asosiasi bengkel berada dalam masalah serius. Menurut penyelidikan dan pemantauan, sebelum serangan ke kota Tiandou, di antara para teroris yang meledakkan peluru yang dipandu jiwa, setidaknya selusin dari mereka akhirnya tiba di Asosiasi Pandai Besi. Di kota besar seperti kota Tiandou, probe pemantauan pemandu jiwa hampir ada di seluruh blok utama. Jadi lihatlah dengan sangat jelas. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Asosiasi Pandai Besi terkait dengan kultus Roh Kudus, video tersebut dibocorkan oleh seseorang yang memiliki hati. Orang-orang yang bersemangat di kota Tiandou segera menemukan katarsis dan pergi ke Asosiasi Pandai Besi. Markas besar Asosiasi Pandai Besi telah dikepung selama beberapa hari, dan sekarang pintunya ditutup. Tidak diragukan lagi bahwa kejadian ini telah memberikan pukulan besar bagi reputasi Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin mengerutkan kening, dia benar-benar percaya pada pamannya. Bagaimana Asosiasi Pandai Besi memiliki hubungan dengan guru jiwa jahat? Apalagi, bagaimana video pengawasan bisa dengan mudah diketahui publik? Setidaknya tidak boleh dirilis sampai tidak ada hasil survei. Penilaian yang tenang, ini jelas seseorang dengan sengaja menjebak Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin masih ingat dengan jelas pembunuhan pamannya. Tidak ada keraguan bahwa pembunuhan harus berhubungan dengan Roh Kudus. Sebagai satu-satunya pengrajin ahli di daratan, tidak ada keraguan bahwa paman akan ditusuk di mata mereka dan ditusuk dalam daging ketika mereka tidak akan digunakan oleh Roh Kudus. Kebanyakan orang mengikuti, terutama mereka yang telah kehilangan orang yang mereka cintai, tidak mudah untuk mengontrol emosi mereka. Apalagi sekarang gedung administrasi kota Tiandou telah dihancurkan secara langsung, hampir semua administrator kota tingkat tinggi telah dimusnahkan, dan personel resmi baru semuanya kewalahan menangani kecelakaan tersebut. Siapa yang ingin membantu Asosiasi 4G untuk mengklarifikasi? Dalam keadaan masalah inilah asosiasi tempat berada di bawah tekanan yang meningkat. Apa yang dapat saya? Mata Tang Wulin menunjukkan warna pemikirannya, sejak dia datang, dia juga menghadapi masalah ini. Lalu kita harus menemukan cara untuk membantu paman. Dia tidak ingin masuk ke Asosiasi Pandai Besi, tapi mundur ke sudut yang tidak mencolok ke samping dan diam-diam mengamati. Ada ribuan orang berkumpul di sini, dan mereka emosional dan tidak akan pergi untuk waktu yang lama. Sepertinya masalahnya bukan hanya sehari. Di Asosiasi Pandai Besi, banyak kaca yang pecah. Jadi, apa tujuan mereka membuat masalah? Jika Anda ingin berurusan dengan sesuatu, Anda harus menganalisisnya terlebih dahulu. Ini diberikan kepada Tang Wulin oleh iblis tua pemalas. Kata aslinya adalah bahwa orang terpintar di dunia adalah orang malas, karena hanya orang malas yang dapat memikirkan cara untuk menghemat waktu dan tenaga. Hanya akan membuang waktu dan tenaga untuk menghadapi hal-hal yang membosankan ketika menghadapi sesuatu, hanya dengan menemukan target yang tepat dan menang dengan satu pukulan, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga serta memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain, seperti tidur. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin tidak sepenuhnya setuju dengan kata-kata iblis tua yang malas, tetapi dia belajar banyak tentang metodenya dalam melakukan sesuatu. Sebelum berganti, saya khawatir dia benar-benar tidak punya pilihan selain masuk terlebih dahulu untuk menemukan pamannya dan bertanya tentang situasi Asosiasi Pandai Besi saat ini. Tetapi saat ini, dia jauh lebih tenang dari sebelumnya, berdiri di tempat yang tidak mencolok, matanya menyapu satu persatu dari orang-orang yang membuat masalah. Mengandalkan basis budidaya spiritual dari alam Lingyuan, ia dapat dengan mudah mengamati seseorang dengan sangat hati-hati. Hal pertama yang dia lakukan adalah membedakan apakah ada master jiwa di kerumunan.
Jawabannya adalah tidak di antara orang-orang yang bermasalah, tidak ada seorang master jiwa, semuanya adalah orang-orang biasa. Tapi dia tidak menyerah, tapi terus mengamati dengan seksama. Sekitar 10 menit kemudian, Tang Wulin menemukan bahwa di antara orang-orang yang bermasalah, ada beberapa pemimpin yang tersebar merata. Kapanpun keributan dan kebisingan orang-orang berhenti sejenak, mereka selalu dapat berbicara pada waktu yang tepat, memicu klimaks lagi. Ada total 16 orang seperti itu, dan mereka tersebar merata di wilayah ribuan orang ini. Melalui pengamatan yang cermat, Tang Wulin juga menemukan bahwa orang-orang ini memakai komunikator di telinga mereka, yang merupakan komunikator mikro yang sangat maju. Tang Wulin masih sangat jelas tentang nilai benda ini, setidaknya tidak ada orang biasa yang mampu atau mau membelinya. Singkatnya, ciri-ciri ini mungkin tidak membuktikan apa-apa jika dibawa keluar sendiri, tetapi jika disatukan, mereka bisa membuktikan banyak hal. Terlebih lagi, Tang Wulin tidak membutuhkan bukti yang terlalu rinci. Berbelok dan kiri. Pergi ke sisi jalan yang gelap. Serahkan pembunuhnya dan hukum keras Asosiasi Pandai Besi. Orang-orang berteriak keras. Presiden Asosiasi Pandai Besi keluar, beri kami penjelasan. Orang-orang dari Asosiasi Pandai Besi semua harus pergi ke guillotine. Kamu guru roh jahat sialan. Semua jenis kemarahan datang dan pergi. Pada saat ini, tiba-tiba, sesosok manusia menebas kerumunan seperti kilat. Dia muncul terlalu cepat, kekuatan tak terlihat dilepaskan darinya, dan semua orang disingkirkan kemanapun dia lewat. Jubah kuning, topeng kuning. Dengan lencana kuning tempur sekte Tang di dadanya. Begitu dia mengangkat tangannya, dia menangkap kerumunan orang yang meneriakkan kebenaran. Sesaat kemudian, tidak menunggu reaksi masyarakat, tiba-tiba ia berteriak, mau lari kemana? Katanya, lingkaran cincin roh di tubuhnya menyala, 8 lingkaran penuh, 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam. Momentum yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Tanaman merambat biru emas besar meraung seperti naga, pertama membubung ke langit, dan kemudian menggali kerumunan satu demi satu, menjalin target yang terlihat sebelumnya satu persatu. Meski ada ribuan orang, mereka semua berseru karena shock. Tang Sekte Dou Soul Hall menangkap guru roh jahat dan gangster roh suci, semua orang tidak panik. Suara Tang Wulin mengandung penghalang spiritual dari beberapa raungan naga emas, dan segera menekan seruan orang-orang. Polisi di dalam juga berlari keluar dengan cepat, tetapi ketika mereka melihat kostum Tang Wulin, lencana petarung di dadanya dan cincin roh di tubuhnya, mereka semua berhenti dan tidak mendekat lagi. Bab 859-6 Kekuatan. Meskipun teknologi pemandu jiwa daratan saat ini sangat berkembang, status master jiwa tidak sebaik 10.000 tahun. Sangat mulia sebelumnya. Tapi di benua Douluo, bagaimanapun juga, master jiwa masih merupakan profesi yang paling mulia, dan ini tidak pernah berubah. Semua orang membangkitkan semangat seni bela diri pada usia 6 tahun, berharap dan berdoa agar dia bisa menjadi seorang guru roh. Sebagian besar orang kembali dengan kecewa, tetapi dalam pikiran mereka, status master jiwa tetap tidak berubah. Ketika mereka melihat guru roh tingkat 8 cincin Douluo muncul di samping mereka, dan merasakan kekuatan dan keagungan yang kuat, untuk sementara waktu, selain terkejut dan ketakutan, mereka lebih penasaran dan fanatik. Anda tahu, tidak mudah untuk melihat master roh tingkat tinggi. Ini adalah 8 cincin roh Douluo, yang dapat digolongkan sebagai eksistensi nomor 1 di seluruh benua dunia master roh. Selain itu, kekuatan master jiwa di depannya tidak sesederhana kontra. Apakah dia masih orang Tang Sekte, pejuang Sekte Tang? Tidak semua orang tahu aula jiwa pertarungan Sekte Tang, tetapi siapapun yang tahu bahwa kuil perang federasi dan balai jiwa pertarungan Sekte Tang adalah kelompok master jiwa terkenal di daratan, dan keseluruhan kekuatan mereka sangat kuat. Selain itu, Sekte Tang telah ada di daratan selama 20.000 tahun, dan posisinya sangat positif. Baik itu leluhur Sekte Tang yang asli, generasi Tangsan yang luar biasa, atau pendiri menara roh saat ini Lingbing Douluo Huoyu Hao, semuanya berasal dari Sekte Tang. Dibandingkan dengan guru jiwa, Sekte Tang memiliki beberapa misteri dan keluhuran. Karena itu, ketika Tang Wulin mengungkapkan identitasnya, amarah di hati para pembuat onar ini berubah menjadi emosi yang kompleks. Mengapa kamu menangkapku? Kami datang ke Asosiasi Pandai Besi untuk meminta penjelasan. Bahkan jika kamu berasal dari Sekte Tang, kamu tidak dapat menjebak orang baik. Orang yang ditangkap oleh Tang Wulin mencoba membantah. Dia dikirim oleh Asosiasi Pandai Besi sama sekali. Jangan percaya padanya. Seorang gangster yang terjerat oleh Kaisar Perak Biru berteriak lebih jauh. Tang Wulin mencibir, aku akan memberitahumu cara menangkapmu segera. Pertama-tama, aku ingin bertanya kepada semua orang, siapa di antara kamu yang tahu orang yang aku pegang? Meskipun lusinan orang ini berteriak-teriak,
tapi namun, 8 cincin roh yang dilepaskan oleh Tang Wulin melalui penyamaran terlalu mempesona, dan emosi orang-orang tidak lagi begitu bersemangat. Seorang warga yang berdiri tidak jauh dari Tang Wulin berkata, "Saya tidak tahu. Ini agak aneh." Tang Wulin berkata dengan sungguh-sungguh, selusin orang ini adalah masalah terburuk sekarang. Ini adalah pertemuan di kota Tiandou. Bencana itu adalah saat ketika orang-orang diselamatkan, tetapi mereka menghasut semua orang untuk datang dan membuat masalah. Ya, para gangster yang melancarkan serangan itu memang pernah ke asosiasi pandai besi, tapi pikirkanlah dengan tenang. Apakah itu berarti bahwa mereka berasal dari asosiasi pandai besi? Bukankah maksud Anda bahwa para gangster tidak tahu bahwa ada yang namanya pengawasan di kota Tiandou? Atau, mari kita dorong ke depan, misalkan para gangster ini pernah ke restoran dan hotel. Apakah restoran dan hotel adalah kaki tangan mereka? Anda mungkin juga berdagang, jika mereka pernah ke Anda, apakah itu berarti Anda satu kelompok dengan mereka? Orang-orang yang saya tangkap ini sengaja menghasut semua orang emosi, pada saat ini ketika kita perlu bekerja sama untuk melawan bencana dan membangun kembali rumah mereka. Mentalitas seperti apa yang mereka lakukan? Saat dia berkata, Tang Wulin meraih telinga orang tersebut dengan tangannya sendiri dan menemukan sebuah miniatur komunikasi. Ayo, lihat apa ini. Ini adalah komunikator miniatur. Tidak terlalu mahal. Satu set 30.000 koin federal. Selain itu, ini adalah model canggih dengan kemampuan anti-interferensi yang sangat bagus. Antara 60.000 koin federal. Maaf, sebagai orang biasa, apakah Anda memerlukan hal semacam ini? Anda dapat melakukannya sendiri, lihat telinga orang yang saya pegang, dan lihat apakah ada komunikator seperti itu. Orang-orang yang masih antusias tiba-tiba menjadi sedikit ribut, dan beberapa orang baik segera menemukan komunikator di telinga mereka dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ya, sungguh, masih terlihat sama. Tang Wulin tersenyum tipis, dan keseluruhan situasi telah diselesaikan. Mereka menghasut semua orang untuk datang dan membuat masalah, dan hati mereka memalukan. Menurut pendapat saya, kemungkinan besar mereka adalah anggota geng. Selanjutnya, saya serahkan mereka ke polisi. Saya percaya itu setelah interogasi yang cermat terhadap mereka. Akan ada hasil. Hari pertempuran kota mengalami bencana yang begitu serius. Aku tahu kita semua tahu sangat sedih, tetapi karena itu, kita tidak harus membuat musuh lebih propen cepat hal-hal Sambil berkata jadi, Tang Wulin membatasi cincin rohnya, dan pada saat yang sama memanggil polisi, dengan bantuan orang-orang, mengumpulkan lusinan orang yang sudah berwajah bumi ini. Tidak, saya bukan gangster, saya bukan gangster. Hanya saja seseorang memberi saya uang dan meminta saya untuk mengatakan hal-hal itu dan membuat semua orang membuat masalah. Seorang pembuat onar yang goyah akhirnya putus asa. Semua orang tahu apa yang akan dihadapi penjahat jika mereka dinilai sebagai teroris. Satu orang pingsan, dan segera yang lainnya mulai kehilangan keinginan mereka. Orang-orang di sekitar bahkan lebih kesal. Ketika masalah berkembang ke tingkat ini, tujuan Tang Wulin telah tercapai. Sementara polisi menangani masalah tersebut, dia diam-diam mundur dari kerumunan, melewati dari samping, dan langsung pergi ke pintu belakang asosiasi pandai besi, dan pada saat yang sama menelepon. Panggilan Shenhua. Telepon berdering, dan ada tawa hangat di telingaku, aku tahu itu kamu nak. Kapan kamu belajar berpura-pura, dan melihat kamu melepaskan 8 cincin roh, itu benar-benar membuatku takut. Hah? Kamu tahu aku di sini? Tang Wulin berkata dengan heran. Shenhua tersenyum dan berkata, "Nak, baiklah, masuklah dulu. Aku sudah meminta seseorang untuk menjemputmu." Saat dia berbicara, pintu belakang terbuka, dan seseorang yang tampak akrab tetapi tidak bisa disebutkan namanya keluar. Tang Wulin buru-buru masuk. Dia sedikit terkejut dari suara komunikator. Suasana hati paman sepertinya tidak buruk. Bisakah dikatakan bahwa ini terjadi di luar? Apakah dia tidak bereaksi? Mentalitas ini sangat hebat. Gunakan lift dan langsung pergi ke lantai tempat Shenhua berada. Tang Wulin terkejut ketika dia memasuki kantor Shenhua. Tidak hanya satu orang di kantor Zhenjiang Shenhua, ada sebanyak 6 orang selain Shenhua, ada orang lain yang sangat dikenal Tang Wulin, yaitu guru lainnya, ontologi Saffron Muye. Begitu Tang Wulin masuk, Muye tidak bisa menahan tawa dan mengumpat, dasar anak busuk, kamu akan merusak perbuatan baik kami saat kamu kembali. Jika bukan karena kamu melepaskan rumput perak biru, aku tidak akan mengenali kamu. Guru, paman. Tang Wulin agak bingung. Selain 2 orang ini, 4 lainnya duduk di sana, 2 pria dan 2 wanita, semuanya tampak seperti orang paruh baya.
Salah satu orang parubaya berkata tanpa daya, ini tindakan memancing yang bagus, kali ini saya tidak merekrut. Tang Wulin tiba-tiba memahami tindakan menangkap ikan, dan berkata dengan terkejut, mungkinkah orang-orang yang membuat masalah di bawah ini adalah apakah Anda mengaturnya? Zenhua tertawa dan berkata, itu tidak benar, kami belum begitu membosankan. Itu hanya tipuan. Roh Kudus mengajar beberapa orang biasa untuk membuat masalah, dan tujuannya adalah untuk menuntun saya keluar, dan kemudian memikirkan cara untuk menyerang saya setelah saya keluar. Mereka yang dapat dikirim untuk menyerang saya harus memiliki beberapa status di Gereja Roh Kudus. Kami bekerja sama dengan mereka dalam bertindak. Kapan orang-orang akan bergegas ke pintu kami atau bahkan mendobrak, inilah saatnya bagi saya untuk keluar. Tapi itu adalah anakmu yang menghancurkannya. Ketika orang melihat seorang guru roh tingkat kontra muncul, bahkan jika mereka ingin berurusan denganku, mereka pasti akan mengubah rencana mereka. Bab 860, Douluo yang asmara. Setelah mendengar kata-kata Zenhua, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum kecut, Jiang ini masih pedas tua. Saya pikir saya menanganinya dengan indah, tetapi saya tidak berharap ini hanya menjadi jebakan untuk ajaran Roh Kudus oleh Paman dan yang lainnya. Senyuman Zenhua memudar, kali ini masalahnya sangat serius. Saya tidak menyangka bahwa Roh Kudus mengajari orang-orang ini menjadi begitu berani hingga menjadi begitu berani. Wulin, anak Anda sudah lama berada di sini. Akademi mengirim Anda ke pelatihan militer. Bagaimana? Tang Wulin tidak bisa berbicara terlalu banyak di depan begitu banyak orang, jadi dia hanya bisa berkata, ini cukup bermanfaat. Saya akan segera menemuimu. Zenhua mengangguk, ayo, saya izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Sambil berbicara, dia menunjuk kedua wanita parubaya di seberangnya dan berkata, keduanya berasal dari kuil perang, dan mereka berdua adalah dewa perang kontemporer. Tang Wulin tidak lagi bukan apa-apa bagi kuil perang. Begitu ya, total ada 18 Gods of War di Temple of Wars, dan inilah andalan Temple of Wars. 18 dewa perang semuanya disebut pembangkit tenaga listrik tingkat Douluo. Ditunjuk langsung oleh Parlemen Federal. Dikatakan bahwa di atas 18 dewa perang, kuil perang memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi, dan tidak jelas apa itu Tang Wulin. Tak ada yang istimewa dari penampilan kedua wanita parubaya itu. Di bawah pengenalan Zenhua, Tang Wulin mengetahui bahwa salah satunya adalah Tang Liwei dan yang lainnya adalah Zhu Xuan. Tang Liwei bernama Bing Yue, dan Zhu Xuan bernama Morning Cat. Itu memang dua judul Douluos. Zenhua menunjuk ke seorang pria parubaya lagi dan berkata, ini adalah orang suci surgawi Douluo Su Shengkun dari pagoda spiritual. Ketika memperkenalkan orang ini, Zenhua jelas lebih khusyuk daripada pengenalan sebelumnya dari dua wanita dewa perang. Banyak. Tang Wulin buru-buru berkata, halo, Mian Xia. Su Shengkun memandang Tang Wulin dengan penuh minat dan mengangguk padanya. Zenhua tersenyum dan berkata, Brother Su adalah salah satu dari 4 duta besar spiritual yang hebat saat ini. Hati Tang Wulin bergetar. Dia tahu lebih baik tentang pagoda transmisi roh daripada kuil perang. Organisasi pagoda transmisi roh sangat ketat. Pada awalnya, ketika Parlemen Federal didirikan, itu sebenarnya meminjam dari model menara roh tingkat tinggi. Ada 36 penatua di pagoda penyebaran spiritual, yang awalnya dipegang oleh berbagai kekuatan. Tetapi dengan perkembangan zaman dan status pagoda penyebaran roh di daratan menjadi semakin penting. Secara bertahap, pagoda transmisi roh itu sendiri membentuk entitas independen. Meskipun demikian, pagoda transmisi roh saat ini masih merupakan dewan yang terdiri dari 36 tetua untuk menangani masalah besar. Di atas dewan, ada beberapa pemimpin tingkat tinggi, termasuk master menara transmisi roh, 2 wakil master menara, dan 4 utusan transmisi roh. Semua 42 orang ini semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari organisasi pagoda penyebaran roh. The Spirit Spreading Pagoda adalah organisasi yang relatif sangat demokratis. Bahkan pemilik menara tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi pemilik menara memiliki hak veto yang paling kuat. Wakil pemilik menara dan Chuanling memberi setiap orang 2 suara, kedua setelah 3 suara pemilik menara. Setiap ketua panel memiliki 1 suara. Kapanpun ada masalah besar yang harus diputuskan, itulah saatnya untuk pemungutan suara kolektif. Selain 2 wakil pemilik menara dan 4 pelintas roh yang hebat, mereka harus memberikan kontribusi besar kepada organisasi lulus roh untuk dipilih, dan yang lebih penting, mereka mewakili kekuatan tempur puncak menara lulus roh. Setidaknya keberadaan Super Douluo ke atas. Dengan kata lain, Su Shengkun, Sagi Douluo surgawi di depannya, murni berada di basis kultivasi, dan bahkan melampaui Muye, Master Sekte Ontologi. Adapun efektivitas tempur secara keseluruhan, masih belum jelas.
Zhenhua mengalihkan pandangannya ke yang terakhir dari matanya, Tang Wulin bahkan melihat rasa hormat. Mengingat status generasi pengrajin ahli Zhenhua di daratan, akan ada ekspresi penghormatan, jadi seberapa hormat status pria ini di hadapannya di daratan? Bukan hanya dia, bahkan Muye di sampingnya menunjukkan ekspresi yang kompleks ketika matanya tertuju pada yang terakhir dari matanya, Tang Wulin melihat ketakutan. Tidak ada keraguan apakah itu Zhenhua atau Muye, mereka semua adalah sosok yang menghentak dan gemetar di daratan, sehingga mereka dapat melakukan ini, dapat dibayangkan keberadaan jenis ini. Pria parubaya itu bertubuh langsing dan tampan. Satu hal yang sangat mirip dengan Tang Wulin, ia juga memiliki sepasang mata yang sangat indah, matanya lembut, dan bulu matanya sangat panjang, meski usianya tampak sekitar 40 tahun, namun masih penuh dengan pesona dewasa seorang pria parubaya. Duduk di sana, sepertinya tidak ada aura yang kuat, setidaknya tidak semenarik yang sebelumnya, tetapi ketika tatapan Tang Wulin tertuju padanya, dia tanpa sadar tertarik padanya. Zhenhua berkata, "Wulin, yang ini ada hubungannya denganmu." "Ada hubungannya denganku?" Tang Wulin bertanya dengan heran. Pria parubaya itu tersenyum padanya, menunjukkan gigi putih. "Saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Zhang Xin, dan kami anggota sekte Tang." Zhang Xin? Bagi Tang Wulin, nama ini tidak diragukan lagi asing. Untuk mengatakan bahwa satu-satunya kesamaan dengannya, mungkin ada lebih banyak isyarat nama. Zhenhua berkata, Senior Zhang adalah wakil kepala Tangmen Douluo Hall, yang gelarnya penuh gairah. Ahem. Zhang Xin mendengarkan. Ketika dia mencapai gelarnya, dia langsung batuk 2 kali. Sepertinya memalukan. Zhenhua buru-buru menutup suaranya, dan berkata dengan malu-malu, "Maaf, saya lupa bahwa Anda tidak ingin menyebutkan gelar Anda." Tang Wulin sama sekali tidak memperhatikan rasa gelar Zhang Xin, dan benar-benar hilang oleh Douluo Palace 3. Kata itu kaget. Dia tahu struktur internal sekte Tang lebih baik. Di 3 aula dalam dan 3 aula luar, dia sendiri adalah anggota aula pertarungan jiwa. 3 ruang bagian dalam adalah aula ibadah, aula semangat juang, dan aula penegakan hukum. Di atas 3 aula di dalam dan di luar, sekte Tang masih memiliki kekuatan tertinggi, yaitu Istana Douluo. Dikatakan bahwa hanya ruang ibadah yang dapat dipromosikan menjadi kuil Douluo. Tuan Istana Douluo adalah tuan dari sekte Tang kontemporer. Yang di depannya ini ternyata adalah wakil kepala aula Tangmen Douluo, yang juga berarti dia di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Setelah pergi ke Kekaisaran Xingluo, Tang Wulin tahu betul bahwa sekte Tang tidak hanya memiliki posisi penting di benua Douluo, bahkan lebih tinggi di benua Xingluo daripada di benua Douluo. Zhenhua sebelumnya telah memanggil Su Shengkun Brother Su, sementara dia menyebut Douluo Zhang Xin Senior Zhang yang penuh cinta ini, perbedaan di antara mereka sangat besar. Tidak diragukan lagi, Douluo yang asmara ini jelas tidak semudah yang terlihat di permukaan. "Hei, aku menyalahkan hal Master. Sayang sekali aku harus memberiku gelar seperti itu saat itu." "Wulin, kamu tidak perlu memanggilku gelar, apalagi memanggilku. Kamu sebut saja aku Tua Zhang baik-baik saja." Wakil Kepala Balai Istana Douluo sangat santai, dengan senyum di wajahnya, tapi Tang Wulin tidak berani melakukan itu, dan buru-buru berkata dengan hormat, "Tang Wulin telah melihat Wakil Kepala Balai." Zhang Xin tersenyum tipis, "Dan saat kita bertemu untuk pertama kalinya, mari kita beri hadiah kecil." Saat berbicara, begitu dia mengangkat tangannya, sebuah benda kecil terbang menuju Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru mengambilnya, dan apa yang dia jatuhkan ke tangannya adalah merek bulat kecil. Merek kecil itu dibuat dengan sangat hati-hati. Jelas ada arai pemandu jiwa di dalamnya, dan di luar tampak sangat indah, dengan warna biru di satu sisi dan merah di sisi lain. Dengan ukiran karakter Tang di kedua sisi. Segel api es Tangmen. 5 judul Douluo lainnya, termasuk Su Shengkun, semuanya berseru dengan seruan. Bahkan kedua wanita tersebut, Bingyue Douluo Tang Liwei dan Chen Mao Douluo Susuan, sama-sama terlihat iri, bahkan sedikit tidak bisa mengendalikan diri. Segel es dan api Tangmen? Bahkan sebagai murid dari sekte Tang, Tang Wulin tidak tahu keberadaan apa ini. Tetapi betapa pintarnya dia segera membungkuk lebih dari 90 derajat, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih atas hadiahnya." Dia tidak berani menyebut Zhang Xin sebagai Zhang Tua. Zhang Xin tersenyum dan berkata, "Tidak ada, tuanku memintaku untuk memberimu ini. Aku bisa dianggap sebagai bantuan. Apa yang kau dapatkan adalah apa yang layak kau dapatkan." "Tuan Istana? Balai? Tuan juga mengenalku? Siapakah penguasa Balai Douluo kontemporer sekte Tang, apalagi Tang Wulin, bahkan banyak gelar Douluo tidak tahu. Hanya segelintir orang di daratan yang benar-benar berdiri di atas yang tahu identitas Tuan Istana misterius ini."
Zhang Xin berkata, ambil segel es dan api sekte Tang, dan datanglah ke Douluo Hall saat kamu bebas. Tentu saja seseorang akan memberitahumu cara menggunakannya. Ingatlah untuk menyimpannya. Jika kamu kehilangannya, maka kamu akan kehilangan kesempatan ini. Ya. Tang Wulin dengan hormat setuju, dan kemudian berjalan untuk berdiri di belakang Muye dan Shen Hua. Tidak diragukan lagi ada para tetua di sini, jadi bagaimana dia bisa duduk di sana? Shen Hua tersenyum dan berkata, kupikir Zhang Senior akan duduk sendiri kali ini, dan mungkin dia bisa menangkap ikan besar, tapi aku tidak menyangka akan dihancurkan secara tidak sengaja oleh Wulin. Semuanya, kenapa kita tidak makan siang dulu? Muye, kita masih harus melakukannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Oke. Muye tidak banyak bicara, dia setuju, dan kemudian melirik Tang Wulin, nak, datang dan bantu aku.